paham bagaimana Kang Idan beralasannya video waktu ya kira Ini dewa sih, Jawara. Tapi apakah komunis benci enggak? Apa enggak? Saya soal sakumaha naon muncul pasar urangna. Simpulin ayatnya di luar di masjid ayat. Tapi di luar itu ayat tetap menganggap anak. Itulah yang menjadi kekuatan kawan-kawan. Ini yang saya coba terapkan di At-Tajdid. Di At-Tajdid diterapkan di juga yang lain bahwa keikhlasan itu sesuatu yang tak bisa diukur, sesuatu yang subhanallah yaitu menjadi kekuatan, dan itulah yang ditanamkan oleh almarhum orang tua kita. Kedua galanya kalau almarhum mana orang sebenarnya orang sepuh-sepuh orang, guru orang anu parantos nantukeun yang harusna kantosna panjenengan Pak almarhum Ustaz Miskun salajengna guru urang sadayana Ustaz Ahmad Robiah ya. Kemudian Ayujad. Ustaz Bijad mohon kantos apa the four masukir pihak Sukani Wirya, Pasukan Wirya, Pak Yuzan, Pak Kusnadi, kemudian Pak Kusnadi dan seterusnya ya. Ini yang baru-baru apa? belum. Ada Pak almarhum Pak Uju, Pak Tuli, Pak Uji dan seterusnya. Karena orang di nama orang saya bisa mendengar doa. Allahumma firna. Allahumma taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Atur nuhun karena pangduna kawas sesepuh urang sadayana. Ya, itulah ada keharuan ya. Ketika kita berkumpul, kemudian simpul guru kita yang kemudian bisa menyatukan kita semua di sini. Ada satu yang mungkin perlu kita kita tamankan. Kemudian kan kita sanes dua budaya kembali kangkera dan semuanya budaya kita alumni santri Darul Arqam ya. Ketika menyebut nama Darul Arqam kan di Tasik kaditunan ceramah ngawas. Kalau dengar Darul Arqam siap. Jadi Darul Arqam itu untuk hingga hari ini di Tasikmalaya itu menjadi jaminan mutu karena Adi Hidayat efek Adi Hidayat efek gitu ya. Jadi waduh selalu kan sarang Adi Hidayat jadi senior kan Pak Junior benar baliknya Adi Hidayat tuh anak pipi sampai jamaah saya itu pernah ikut pengajian Adi Hidayat itu menyempatkan diri Ustaz kenal sering itu kami mimpi, alhamdulillah itu kami mimpi dua hidayah. Artinya saya ini tidak akan pernah terlupakan selama kita menjadi Darul Arqam adalah rumah kedua, bahkan keluarga kedua bagi kita semuanya. Nah kembali ke tadi mencoba menggali tentang sesepuh kita. Saya kalau menyebut cerita tentang almarhum Pak Miskun itu selalu berkaca-kaca, ini loh yang menanamkan saya jadi gitu, beliau. Termasuk juga mungkin Pak Uju Bajuli setiap kali menyebut, bahkan cucunya disekolahkan di sini itu Pak Uju Bajuli itu kan, itu saya rangkul orang tuanya sampai bingung, Ustaz nanti kita rangkul anak. Gara-gara Pak Uju Bajuli simpulin biasa musola itunya itu bagaimana Pak Uju kamu punya anak mengulang sampai apa namanya tangannya itu karena saking mungkin di
efek perjuangan gitu. Tapi dia masih mau mengajar kami, dan luar biasa bagi saya. Pak betul bisa baca teks kayak dia tuh ajarnya. Nah kebetulan di sebelah kata, jadi itu betul-betul saya bantu. Jadi kawan-kawan, kita tak bisa jadi siapa-siapa gitu ya, tanpa Allah menakdirkan bahwa kita ada di belakang. Kita tidak akan pernah, saya tidak akan jadi seperti ini gitu ya. Tidak akan seperti apapun karena ya kita di belakang. Dulu ketika jemaah sumping ke Akajri gitu ya, itu doa alhamdulillah sudah bisa sedemikian rupa. Nah, saya melihat kembali pada sosok-sosok guru. Dia menanamkan keikhlasan. Quran surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada kata-kata ikhlas di situ. Tapi kenapa itu disebut Quran surah Al-Ikhlas? Karena memang kita harus seperti itu. Jadi kalau orang bisa ikhlas, orang bisa menanamkan di dalam dirinya itu kerelaan, keikhlasan, maka dia akan melampaui, bahkan melampaui dirinya. Nah itulah barangkali kawan-kawan yang ditanamkan oleh sesepuh-sesepuh kita, bahwa mereka mengajar kita di Al-Qur'an, mereka mendidik kita. Saya rasa keikhlasannya luar biasa, luar biasa. Ini yang kemudian kita rasakan. Kawan-kawan mungkin dengan cerita yang berbeda. Kalau tadi disebut ada dekade 1, dekade 2, dekade 3, sekarang dekade selanjutnya 4. Setiap dekade pasti punya cerita sendiri-sendiri, pasti punya kisah gitu ya. Ketika campur telur di Seoul sampai dekade berapa campur? Sekarang ayah mau aja. Dekade hijri, dekade 2 mungkin masih campur ya kawan-kawan, masih campur. Kecap sama kerupuk, beda dekade berbeda, tapi saya rasa sama, bahwa simpul dari kebersamaannya yang ditanamkan oleh keikhlasannya itu adalah punya satu kesamaan, satu benang merah yang sama. Dulu kita misalkan katakanlah ketika musim hawa seperti ini, itu airnya berwarna hijau. Kalau musim hujan itu bajigur gitu. Ada istilah kalau jering ya. Apa itu kalau jering? Bunuh barang-barang asrama bunuh. Kan? Termasuk ini kan? Gak mengalami ya? Sekarang udah enggak. Iya. Jadi kita mengalami itu. Itu hampir setiap kelas 2. Kelas 2 pasti mengalami itu. Dan dialami di atas kita hanya atas kelas 2 setahun. Dulu ketika ada Indonesia ada yang seperti itu. Dan punya kisah itu dekade 1 kita seperti ini. Lalu kemudian dekade 2 kisah seperti itu. Saya nggak tahu kisah dekade 2 seperti apa. Mungkin hampir sama Pak. Soalnya 11 anak. Ya kan 11 anak. Lalu dekade 3, nah mungkin udah mulai berbeda mungkin. Kemudian dan seterusnya. Tetapi sekali lagi ada satu kesamaan tentang bagaimana para sesepuh kita, kemudian bagaimana para mudir pengajar kita itu menanamkan keikhlasan. Saya tahu seperti apa ta'rif dari keikhlasannya, seperti apa pengertiannya. Tetapi bahwa ada 2 hal yang penting bagi kita, bahwa ikhlas itu adalah, kan ada dalam Al-Quran ya, ada mukhlisina lahuddin. Ada yang disebut
disebut dengan al-ikhlasu huwa lillah. Keikhlasan itu adalah sumbernya kepada Allah. Kemudian al-ilmu huwa khasyatullah. Ilmu itu adalah ketakutan kita kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah adalah keikhlasan. Kemudian ilmu adalah ketakutan kita kepada Allah. Kawan-kawan, mungkin kawan-kawan ketika tadi dari Garut ke sini mengalami banyak hal ya. Bagaimana harus kehati-hatian, itu kan khasyatullah. Tapi dengan ilmu yang kita miliki, ternyata kita bisa selamat sampai sini. Maka dengan al-ilmu adalah khasyatullah. Tetapi bagaimana kesini kemudian kawan-kawan kita kayaknya harus ada hobi dulu nih, ngobrol perkara iman. Itu karena memang ada keikhlasan di situ, ada ibadahnya kepada Allah. Kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Malah ayatnya mengingat para posta Satu kira. Jadi pada ngelajar tadi nanti saat acara ngelajarkan kurang sami-sami pagi itu di kantor PLK kurang sami-sami. Iya, satu kali. Pernah repot kan? Hah? Sekitar biasa kami atur. Nasrullah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tadi bisa menambah iman kami orang sadayana dan mengingatkan kembali solidaritas doa kom gitu ya bagi kita. Painten dicekapkan itu para terus lapar terus menawan. Kita udah mengucapkan alhamdulillah sesarankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.